Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Eka Oktavia dari kelompok 8 ingin memaparkan tentang proposal bisnis plan yang kami beri judul Resain atau Restoran ASEAN yang diusulkan oleh Siti Sylvia. Saya sendiri Eka Oktavia, Sabrilia Fitri, Nevilindiana, dan Fitri Larasati. Di sini saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang kami ingin membuat resain atau restoran ASEAN yaitu makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Pemasaran bisnis kuliner merupakan salah satu strategi yang penting untuk dilakukan, bukan hanya berlaku pada bisnis kuliner, tetapi juga bisnis lainnya. Hal ini dikarenakan bisnis kuliner ini memiliki daya tarik tersendiri dalam menjalankannya. Praktisi marketing dan dosen kewirausahaan di PPM School of Management Noveri Maulana mengatakan tren WFA dan SFH membuat kebutuhan konsumsi masyarakat di rumah tangga terus meningkat. Dengan begitu, tak heran kebutuhan akan jenis makanan yang bisa diakses dari rumah juga akan semakin meningkat. Sampai setahun ke depan, orang masih belum sepenuhnya normal untuk dine-in atau nongkrong di restoran. Selain itu, masakan rumahan olahan sendiri juga bisa membosankan, sehingga dibutuhkan jenis variasi produk kuliner yang bisa delivery ke rumah. Di sinilah bisnis kuliner rumahan bisa memberikan peluang untuk mereka yang mau mencoba peruntungan sebagai entrepreneur. Nah, dengan itu kami mengusulkan adanya resain atau restoran ASEAN dengan memadukan banyak makanan ciri khas dari negara ASEAN seperti Laos, Kamboja, Brunei seperti itu. Dan sistemnya juga bisa delivery order agar masyarakat juga tidak perlu untuk datang ke restoran langsung, tetapi juga bisa pesan online seperti itu. Baik, kita menyediakan layanan seperti Gojek dan Grab. Tujuan dari adanya resain itu membuat inovasi terbaru dalam peningkatan strategi manajemen pemasaran di bidang kuliner di Indonesia dengan menyajikan menu dari ciri khas negara yang ada di ASEAN. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mensejahterakan kondisi perekonomian masyarakat melalui bidang kuliner di Indonesia dengan menyajikan menu dari ciri khas negara yang ada di ASEAN. Membantu pemerintah dalam mensejahterakan kondisi perekonomian masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan membantu menjaga kestabilan permintaan kuliner pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Dan manfaat dari resain ini ada 3 bagi pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Bagi pemerintah yaitu membantu pemerintah dalam meningkatkan hasil perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran masyarakat di Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja. Bagi masyarakat, membantu masyarakat mendapatkan lapangan kerja baru dan membantu meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengkreasikan kuliner. Dan bagi akademisi yaitu meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam membuat sebuah karya yang bisa menjadi solusi mengoptimalkan pemasaran di bidang kuliner ASEAN terutamanya dan mengembangkan kewirausahaan dengan mendirikan resain atau restoran ASEAN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi identifikasi keunikan bisnis. Yang pertama ada deskripsi usaha. Nama perusahaan yaitu Resain dengan tagline Restoran ASEAN. Kategori usaha yaitu Startup Marketplace dengan kantor pusat ada di Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang. Yang kedua ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadi kuliner ciri khas negara ASEAN yang terpercaya, berkualitas, halal, dan berdaya mutu tinggi. Selanjutnya ada misi perusahaan yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pasar. Yang kedua, menjadi restoran terbaik bagi semua karyawan kami di setiap komunitas di seluruh dunia. Yang ketiga, membangun brand yang kuat agar dikenal masyarakat. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha dengan standar etika dagang yang tinggi, integritas, serta memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Yang ketiga, ada gambaran umum usaha.
Banyaknya usaha di bidang kuliner dan banyaknya peluang untuk usaha kuliner mampu untuk membuka inovasi usaha di bidang kuliner. Kemajuan teknologi juga mempermudah akses kehidupan manusia saat ini. Dengan adanya Resein atau restoran ASEAN akan menyajikan menu ciri khas makanan dan minuman dari negara yang tergabung dalam ASEAN. Inovasi makanan tersebut akan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia dan dipastikan kehalalannya sehingga bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat. Adapun menu dan makanan yang akan disajikan di restoran kami, yang pertama dari negara Indonesia, ada mie Aceh, ada rendang dan kopi jos. Yang kedua ada negara Singapura yang terdiri dari laksa, bakku teh atau teh tulang daging, dan kopi cino. Kemudian dari negara Malaysia yang terdiri dari nasi lemak, nasi dagang, dan air mata kucing. Yang keempat dari negara Thailand yang terdiri dari tom yum goong, pad thai, dan oliang. Yang kelima ada dari negara Vietnam yang terdiri dari nam, banh mi, dan lau lau. Yang keenam ada negara Filipina yang terdiri dari adobo, sisig, dan halo-halo. Selanjutnya dari negara Laos yang terdiri dari keng som gai dan kauk piang sen. Selanjutnya dari negara Brunei yang terdiri dari ambuyat dan ayam penyet. Selanjutnya dari negara Kamboja yang terdiri dari amok dan nom bancok. Selanjutnya yang terakhir ada negara Myanmar yang terdiri dari lah petoke dan ngar tamin. Selanjutnya yang keempat ada permintaan pasar. Dari beberapa cara pemasaran bisnis kuliner dapat menjadi solusi bagi pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnis dan bersaing dengan baik. Akan tetapi, sebagai pelaku bisnis juga harus memperhatikan hal lain seperti bagaimana cara memaksimalkan pemasaran dalam berbisnis. Untuk itu, bagi pelaku bisnis yang ingin memulai ataupun sedang menjalankan bisnis kuliner, maka perlu memperhatikan banyak hal agar mampu bertahan dan bersaing dengan baik, khususnya terkait dengan pemasaran. Pemasaran dalam berbisnis merupakan suatu yang penting untuk menarik perhatian konsumen dan sebagai ajang di mana pelaku bisnis dapat berinteraksi dengan konsumen. Di mana dengan teknik pemasaran yang baik, pelaku bisnis dapat menjalin hubungan baik dengan konsumen sekaligus mengetahui kondisi pasar yang nantinya dapat bermanfaat pada saat melakukan evaluasi bisnis. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan membantu bisnis yang dijalankan untuk bersaing di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin tinggi. Selanjutnya yang kelima ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari perusahaan kami, yang pertama ada segmentasi demografis, yaitu menawarkan menu yang halal sehingga dapat dikonsumsi untuk semua kalangan. Yang kedua ada segmentasi perilaku, yaitu bisa dikonsumsi dan dibeli untuk semua tingkatan baik bawah, menengah, dan atas. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu pelaku usaha mengharapkan pendapatan yang lebih dan dapat mengembangkan usaha, sedangkan masyarakat akan lebih nyaman dan praktis untuk mengonsumsi menu usaha kami karena tidak perlu ke negaranya langsung. Yang terakhir ada segmentasi geografis, yaitu masyarakat dari kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas, baik untuk usia anak-anak sampai dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, semua bisa mengonsumsi karena kebutuhan pangan. Yang keenam ada analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dari usaha kami yaitu sebagai produsen pengolahan sendiri bisa menekan harga produksi sehingga produk makanan yang dipasarkan mempunyai harga yang sangat bersaing. Peluang bisnis makanan masih sangat terbuka lebar, minat pasar yang luas dan variasi menu yang dapat dikembangkan yaitu makanan dan minuman khas ASEAN. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, yaitu rendahnya keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki. SDM masih kurang profesional dan maksimal dalam manajemen produksi, pengelolaan usaha, administrasi, dan keuangan. Iklan dan promosi belum secara rutin dilakukan. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga menjadi modal sasaran pasar yang luas. Lokasi yang strategis untuk usaha kuliner. Belum adanya restoran yang menyediakan menu seperti yang disajikan oleh perusahaan kami. Yang terakhir ada ancaman. Perekonomian nasional yang tidak stabil menyebabkan perubahan daya beli masyarakat. Kebijakan harga bahan baku yang tiba-tiba naik akan berpengaruh terhadap biaya produksi, pengolahan, dan juga harga jualnya. Persaingan harga semakin ketat di pasaran.
pesaing yang bekerja sama dengan artis terkenal untuk mempromosikan produknya ke masyarakat luas. Terus bermunculan usaha-usaha yang baru sehingga menambah daftar pesaing. Selanjutnya yang ketujuh ada bisnis model kanvas resein. Di sini saya akan menjelaskan bisnis resein pada model kanvas. Yang pertama ada channel. Resein memanfaatkan media sosial digital seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Tidak hanya online, resein juga menggunakan brosur dan spanduk brosur. Yang kedua ada key activities. Dalam menjalankan usahanya, resein memiliki kegiatan-kegiatan utama seperti menjual menu makanan ciri khas negara ASEAN dan mengadakan promosi dan pencatatan penjualan. Yang ketiga ada key resource. Resein memiliki kunci sumber daya yang harus diperhatikan seperti yang pertama ada sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan personal. Yang kedua, manajer resein per divisi, iuran CEO dan manajer sebagai pendanaan awal. Sistem pembayaran online atau langsung, menu makanan dan bahan makanan. Yang keempat ada revenue stream. Resein adalah tempat makan yang akan memperoleh keuntungan dan akan digunakan untuk membeli bahan baku, begitupun seterusnya. Memperoleh penghasilan dari diadakan event di tempat makan dengan menggunakan kostum negara ASEAN. Yang kelima ada key partners. Resein menjalin kerjasama pelayanan transformasi dengan Gojek dan Grab. Yang keenam ada cost structure. Adapun biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan resein adalah biaya bangunan restoran produksi, biaya sistem pencatatan, biaya promosi, biaya bahan baku makanan, biaya pegawai, dan pengadaan event pembelian alat masak. Yang ketujuh ada value proposition. Resein adalah perpaduan teknologi, estetika, dan keinginan untuk menjadi bermanfaat, serta semangat yang baik dalam membuat kehidupan yang lebih baik. Konsep dapur yang menarik perhatian customer. Macam-macam menu negara ASEAN. Dasar customer atas menu yang disajikan resein menawarkan pelayanan sistem canggih yang dapat mempermudah konsumen. Dengan penawaran pelayanan 24 jam dalam 7 hari akan membawa perubahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain itu, model tempat resein didukung dengan desain yang smooth dan eksklusif, menjadikan disukai resein oleh para penggunanya. Yang kedelapan ada customer segment. Masyarakat umum seperti masyarakat ekonomi bawah sampai atas dan berbagai golongan seperti mahasiswa, dosen, karyawan, anak-anak sampai dengan ibu rumah tangga. Yang kesembilan ada customer relationship. Adanya voucher promo untuk masyarakat memesan dan membeli melalui Grab dan Gojek, serta DO atau delivery order juga akan memudahkan konsumen dalam memesan produk. Tahap pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu pelaksanaan usaha. Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan restoran kami ini. Yang pertama yaitu tahap persiapan, kemudian tahap produksi, dan yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan itu ada literatur dan desain tempat, kemudian di tahap produksi ada pemilihan alat dan bahan, dilanjut dengan produksi alat dan pengujian alat. Dan di tahap pelaksanaan itu ada sosialisasi dan monitoring serta evaluasi. Nah, yang pertama yaitu studi literatur. Studi literatur berisi mengenai serangkaian kegiatan pencarian serta pengkajian sumber-sumber relevan dan terpercaya dalam pengumpulan materi serta menjadi acuan dalam penulisan proposal ini, sehingga dihasilkan informasi yang lengkap, terarah, dan terpercaya dalam penulisan serta memberikan variasi dalam pengembangan prototipe. Kemudian yang kedua, desain tempat, yaitu pembuatan konsep dan rancangan tempat sesuai dengan konsep yang kami usung, yaitu restoran ASEAN, kemudian digabungkan dengan kebutuhan konsumen sehingga diharapkan nantinya dapat menghasilkan daya tarik yang tinggi. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk merancang resein secara rinci sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan sebelum proses produksi, sehingga meminimalisir kesalahan pada tahap produksi pengolahan. Yang selanjutnya yaitu memilih atau mendata kebutuhan alat dan bahan. Dalam pemilihan komponen ini ditinjau dari segi harga dan kualitas, sehingga nantinya hasil yang dicapai dapat sesuai dengan target awal dan alokasi dana yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu membuat alat tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.
Nah, pembuatan alat harus dilakukan secara teliti dan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya sehingga menghasilkan alat yang terbaik. Setelah alat-alat tersebut jadi, maka akan dilakukan pengujian untuk mengetahui kemutahiran, kelayakan, dan kesesuaian dengan kebutuhan proses memasak. Dalam tahap pengembangan bisnis juga terdapat strategi pemasaran. Di strategi pemasaran ini ada dua hal, yaitu peluang pasar serta struktur organisasi. Nah, untuk peluang pasar, kami melihat dari peningkatan permintaan masyarakat terhadap sektor kuliner sebagai pangsa pasar yang menjanjikan, khususnya bagi pecinta kuliner ASEAN yang tidak perlu mengunjungi negara aslinya untuk mencicipi makanan tersebut. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Ada dua alasan mengapa struktur organisasi ini sangat penting. Yang pertama yaitu untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap individu. Hal ini untuk mencegah adanya kebingungan dan menjaga agar perusahaan tetap sehat. Alasan yang kedua yaitu karena rekan bisnis serta investor tahu bahwa organisasi sebuah perusahaan itu berkaitan erat dengan kesuksesannya. Maka apabila perusahaan memiliki organisasi yang buruk, pihak luar tidak akan mempercayai. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Dengan memiliki keahlian untuk memasak saja, ternyata masih belum cukup untuk menjamin keberhasilan agar bisa menjadi seorang pengusaha kuliner. Selain dari keahlian memasak, masih ada begitu banyak faktor-faktor lain yang juga harus dipelajari sebelum akhirnya akan memutuskan untuk terjun langsung untuk menjadi seorang pengusaha kuliner. Berikut ini adalah beberapa strategi-strategi jitu yang harus dipelajari tentang bagaimana dalam memasarkan produk kepada masyarakat luas. Strategi yang pertama, yaitu harus menjaga kualitas rasa. Berbicara tentang bisnis makanan, maka hal terpenting yang menjadi alat promosi utama dari bisnis kuliner adalah tentang jaminan dari kualitas rasa yang telah ditawarkan. Konsisten dari cita rasa menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan bisnis makanan. Strategi yang kedua yaitu membuat event untuk memancing keramaian agar mengenal produk masakan Resein. Sesekali adakan acara seperti event tren masa sekarang yang mampu mengundang rasa penasaran dari para konsumen. Contohnya adalah seperti mengadakan acara bazar murah, festival band, kompetisi dance, kompetisi foto, dan banyak lagi yang dapat menarik banyak konsumen untuk segera pergi berdatangan ke tempat bisnis kuliner Resein. Strategi yang ketiga adalah mencetak dan menyebarkan selebaran brosur atau iklan. Dengan cara membagikan brosur seperti dari area-area lampu merah, sekolah-sekolah, kampus, atau tempat-tempat ramai lainnya yang akan mampu mengundang rasa penasaran dari para calon konsumen ke Resein. Strategi yang keempat yaitu menempelkan stiker pada tempat-tempat strategis yang biasanya banyak dilihat orang. Strategi yang kelima adalah buatlah peta di mana lokasi penjualan kuliner Resein berada. Terkadang, untuk lokasi yang kurang strategis juga menjadi salah satu kendala utama bagi yang memiliki bisnis kuliner. Untuk mengatasinya, bisa mencantumkan peta lokasi pada kemasan dari produk makanan, bisnis, dan mendaftarkan lokasi bisnis Resein pada Google Maps. Strategi yang keenam yaitu dengan ikut bergabung ke dalam komunitas bisnis. Terutamanya adalah komunitas bisnis kuliner. Dengan cara bergabung dengan perkumpulan atau komunitas dari para pebisnis, khususnya komunitas para pebisnis kuliner dapat menjadi salah satu cara untuk mempromosikan bisnis Resein kepada masyarakat. Strategi yang ketujuh, harus aktif mempromosikan bisnis kuliner Resein di sosial media. Pada era digital sekarang ini, sosial media bisa menjadi ajang promosi terbaik yang cukup menguntungkan. Bahkan, karena terlalu efektifnya, banyak di antara para penjual online yang bisa melakukan transaksi jual beli hanya dari akun sosial media. Strategi yang 8 yaitu memperkenalkan kepada dinas terkait dengan cara mendekatkan diri kepada dinas atau instansi terkait yang relevan dengan bisnis Resein. Juga bisa menjadi ajang promosi terbaik yang cukup efektif. Misalnya, seperti datang langsung ke dinas koperasi dan UMKM. Strategi yang ke-9 yaitu dengan bekerjasama dengan bisnis tour dan travel. Strategi pemasaran seperti ini untuk sekarang sudah mulai banyak dilakukan oleh para pemilik restoran. Mulai mencobanya dengan menggandeng para agen perjalanan untuk bekerjasama dalam menyediakan snack maupun makanan bagi jasa agen perjalanan yang membawa satu atau beberapa rombongan dan melewati restoran milik Anda.
Strategi yang terakhir yaitu strategi 10 adalah dengan membuat program diskon secara berkala. Untuk dapat memanjakan konsumen, maka kita juga akan mengadakan program diskon secara berkala. Misalnya saja, untuk memperingati hari ulang tahun salah satu konsumen, Resein dapat memberikan voucher sebesar 50.000 bagi konsumen yang bersedia datang ke Resein pada hari ulang tahunnya bersama 5 orang teman-temannya. Oke teman-teman, di sini saya Saprilia Fitri ingin menjelaskan mengenai bab 3, yaitu mengenai rencana anggaran. Nah, di sini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu mengenai estimasi biaya. Jadi, bisnis plan kami yaitu restoran ASEAN. Di sini itu kira-kira kami estimasi biayanya selama 1 bulan pertama gitu ya. 1 bulan pertama usaha itu biaya totalnya 242.600.000 dengan biaya tetapnya seperti bangun gedung, kitchen set, dan lain-lain itu 224 juta, sedangkan biaya variabel seperti biaya listrik, gaji karyawan, biaya wifi, dan lain-lain itu 18.600.000. Kemudian untuk poin kedua yaitu menganalisis pendapatan dan keuntungan kami selama 1 tahun gitu ya. Jadi kami mengelompokkan sumber pendapatan berdasarkan 5 paket dan 1 tambahan dari iklan AdSense. Jadi paket A 20%, paket B 15%, paket C 5%, paket D 5%, dan paket E juga 5%. Jadi dari paket A kita bisa mengambil keuntungan per tahun kira-kira 160 juta, paket B 60 juta, paket C 10 juta, paket D 16 juta, paket L 10 juta, dan untuk tambahan iklan AdSense kami bisa mendapat kira-kira 21.900.000. Jadi total keuntungan 270.900.000. Lah dalam PPT sudah ada keterangan ya mengenai dan porsi-porsi dari pemesanan 1 tahun gitu. Dan di situ juga ada tabel rincian pemesanan selama 1 tahun pertama dari triwulan pertama sampai triwulan keempat. Kemudian untuk proyeksi laba rugi atau usaha juga sudah ada ya. Jadi kira-kira usaha kami selama 1 tahun akan mendapatkan laba bersih yaitu 91.400.000 dari total pendapatan 270.900.000 dikurangi pengeluaran-pengeluaran sebesar 99 juta ditambah 87.500.000 dari penyusutan aset. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu analisis kelayakan usaha. Jadi kami menghitung untuk investasi awal, net income selama 3 tahun, discount rate, dan period. Kemudian untuk NPV-nya sendiri kami mendapatkan NPV yang positif yaitu 31.360.647.000. Jadi karena lebih dari 0 maka investasi kami layak dilakukan, yaitu investasi pertama tadi ya 242.600.000. Kemudian untuk BEP-nya kami mendapatkan BEP 1.210. Jadi usaha kita akan mencapai titik impas jika harga per unitnya itu 200.000 atau kita per paket gitu ya 200.000, atau dengan pelayanan totalnya itu 100-210 makanan yang dijual. Kemudian untuk payback period itu kita 2,7. Jadi untuk mengenai payback period ini berhubungan dengan modal akan kembali pada bulan 2,7 atau bulan ketiga. Terima kasih.